Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disapa SBY menyatakan sikap terpaksa turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang. Pasalnya SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini telah mencium aroma yang tidak sedap dari agenda pemilu yang akan dilaksanakan serempak pada tahun 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Hari ini cukup menarik bahwa SBY turun gunung pengamat nilai akan andalkan pengalaman presiden 2 periode dan intelijen. Ini cukup menarik sekali pembahasan dan bahkan ini menjadi trending topik di Partai Demokrat itu sendiri. Dan bahkan ada yang ketar-ketir di balik turunnya Pak SBY langsung karena sudah 2 periode pengalaman dalam dunia kepresidenan dan intelijen. Dan bahkan komentar-komentar di Twitter itu sangat menarik sekali dan bahkan ramai diperbincangkan begitu. Karena kalau kita melihat, memang kemarin itu kan pernah disampaikan oleh politisi yang di sebelah sana yang mengatakan untuk menghemat biaya nanti Pilpres itu digelar dengan 2 pasang calon presiden. Nah, berarti ini kan sudah bisa dikondisikan siapa calon yang akan diusung di 2024. Karena itu Pak SBY ini akan turun gunung terkait gelaran Pilpres di 2024. Karena ini menyangkut rasa keadilan publik, rasa keadilan masyarakat. Kalau pemilu dilakukan dengan tidak adil, tidak dengan jurdil, maka ini bisa berakibat hal-hal buruk dalam pemerintahan saat ini. Artinya bahwa kalau ini terjadi melakukan kecurangan, ya bagaimana langkah Bawaslu? Kan ada Bawaslu, terus ada KPU dan sebagainya begitu. Kecuali memang KPU sudah didapatkan, Bawaslu sudah didapatkan, disuap dan sebagainya, itu bisa terjadi seperti itu di negeri kita begitu. Nah, ini yang menjadi persoalan besar, money politik, kecurangan dalam semua pemilihan itu yang menjadi kegagalan demokrasi kita. Dan di sini sudah jelas bahwa mengenai pernyataan SBY yang berencana turun gunung untuk mengawal jalannya pemilu 2024, Ujang mengatakan hal itu merupakan tindakan yang baik. Ia pasti mengatakan SBY yang pernah menjadi presiden 2 periode memiliki kapasitas yang cukup untuk mengambil peran mengawal pemilu 2024. SBY cium aroma tak jujur. Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disapa SBY menyatakan sikap terpaksa turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang. Pasalnya SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini telah mencium aroma yang tidak sedap dari agenda pemilu yang akan dilaksanakan serempak pada tahun 2024 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh SBY dalam rapat pimpinan nasional
Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Jumat 16 September 2022. Dikatakannya saat ini sudah mulai terlihat adanya gejala atau tanda-tanda bahwa pemilihan umum tahun 2024 akan berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Untuk itu katanya, ia terpaksa turun gunung. Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024? Ya, karena saya mendengar dan mengetahui ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, tandasnya. Pernyataan SBY yang akan turun gunung ini kini beredar di media sosial sebagaimana yang dikutip tribunnews.com Jumat 16 September 2022. SBY menyebutkan saat ini ada yang menginginkan Pilpres 2022 hanya diikuti dua pasangan calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti hanya diinginkan oleh mereka, yakni dua pasangan Capres dan Cawapres. Itu yang mereka kehendaki, ujarnya. Bahkan lanjut SBY, ia juga mendapat informasi bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan Capres dan Cawapresnya. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres dan Cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak hak-hak rakyat bukan? Tanya SBY kepada ribuan kader Demokrat. Para pihak yang berencana melakukan upaya tersebut memiliki, demikian SBY, adalah pihak yang memiliki pikiran batil. Sebab kata dia, pemilu merupakan hak rakyat untuk dipilih dan memilih. Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk dipilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat, ujarnya. Lebih lanjut SBY menjelaskan selama 10 tahun Partai Demokrat berkuasa tak pernah melakukan kebatilan. Ingat, selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu dan pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu, tandasnya. Oleh karena itu, kata Partai Demokrat harus bangkit dan menyingkirkan kebatilan demi dan untuk kepentingan rakyat Indonesia.